Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ustadz Bodong. Hari ini gua bakal ngebahas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini gua bakalan ngebahas tentang apa ya? Dulu. Tentang zuriyah keturunan habaib, ya, tentang itu banyak orang yang menolak, banyak orang yang nggak paham, bahkan apa ya, begitulah pokoknya. Ada yang menolak, banyak yang menolak, yang nggak paham, yang nggak tahu. Ya, menolak karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, keterbatasan ilmu. Bisa juga menolak karena dia nggak terima, macam-macam lah. Nah, ya begitu habaib keturunan nabi. Jadi konteksnya nabi di sini Nabi Muhammad, ya. Kalau udah orang bilang itu nabi, konteksnya itu pasti Nabi Muhammad. Jadi habaib itu zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi keturunannya Nabi, mesti ada darahnya Nabi. Gitu. Aduh. Jadi apa ya? Banyak yang cinta, mungkin banyak yang benci, atau ada yang biasa saja menanggapi tentang habaib. Cinta ya kepada turunannya, ya cinta kepada Nabi aja wajib, ya kan? Berarti sama keturunannya ya wajib cinta juga gitu. Lu nggak cinta biasa aja nggak apa-apa, tapi jangan benci, jangan sampai benci. Itu agak sedikit serem. Taruhlah kita contoh kecil, lo membenci kepada keturunannya salah satu presiden, umpamanya anaknya atau cucunya. Berarti lo secara tidak langsung membenci si bapaknya, gitu. Si engkong-engkongnya atau si injit-injitnya, gitu. Jadi banyak yang ketidakpahaman di sini, nggak tahu atau emang dia. Terus ada satu keterangan nih. Ada satu keterangan, jika seseorang benci kepada Rasulullah, kepada keturunan Nabi, walaupun dia seorang ahli la ilaha illallah, dia seorang ahli zikir, itu jangan harap surga, saya gitu. Jangan. Walaupun seorang ahli zikir, kalau benci kepada keturunan Nabi, jangan harap lo masuk surga. So, tentang syafaat. Nah, syafaat ataupun pertolongan. Ini gua baru ada bocoran malam Jumat. Tentang syafaat Rasulullah, syafaat Nabi, siapa aja sih yang ditolong Nabi pada saat nanti di akhir-hari akhir, ya enggak, hari perhitungan dan sebagainya. Namanya Ustadz Bodong kan kadang-kadang ketemunya sedengar-dengarnya. Jadi mohon maaf buat para ustadz, para baik, para kiai, kalau ada kesalahan si Ustadz Bodong tolong terus komentar ataupun apalah, ya enggak, tolong, karena Ustadz Bodong ya nama Ustadz Bodong, ya enggak, dapat sedapat-dapatnya, dengarnya gitu. Jadi syafaat Nabi, pertolongan Nabi itu buat
orang yang apa ya bahasa mau, buat orang yang ahli. Yuk, siap. Wah, Pak Ustadz. Lanjut. Ada dewa di Mana? gudang. Jadi begitu. Syafaat pertolongan buat orang-orang yang ahli maksiat, orang bejat, orang para bajingan tengik, itu syafaat Nabi itu buat mereka para bajingan tengik lah, bahasa gue ngambil bahasa yang umumnya aja, yang mudah dipahamin ya. Buat para bajingan tengik, para penjahat, para ahli maksiat itu syafaat Nabi. So kalau yang syafaat orang yang baik-baik gitu maksudnya, ya lu syafaatnya dari seorang guru, pertolongan dari seorang guru gitu. Proses dan prosedurnya seperti itu, syafaat dari seorang guru ya. Ada yang ngiri umpamanya, kok gua gak dapet syafaat Nabi dong. Ya lu mau ngantri sama orang-orang kelas-kelas yang para bajingan tengik, udah bagiannya syafaat dari seorang guru ya gitu. Ini tentang syafaat Nabi. Gue juga merasa iri gitu. Kan kadang-kadang bahasa gue pribadi, gue pengen dapet syafaatnya Nabi, gue cuma ngarepin syafaat Nabi. Ternyata syafaat Nabi buat orang-orang yang para bajingan tengik lah gitu, orang-orang yang bejat, ahli maksiat dan lain sebagainya gitu. Sementara orang yang biasa kita yang masih punya guru, ya masih ngaji walaupun belang bentong kagak pukul lagu, enggak dapat syafaatnya dari seorang guru. Tuh, belang bentong kagak pukul lagu, ngajinya masih dapat. Mudah-mudahan enggak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu lagi. So, apa lagi? Jadi tentang tentang habaib, zuriat keturunan Nabi, darahnya Nabi itu habaib. Jadi kadang-kadang ada unsur apa ya yang berbau Arab itu agak-agak di negara kita agak sensitif. Arab. Jangan, karena ente nggak tahu asal muasal Indonesia, enggak. Itu tidak terlepas dari orang Arab, tidak terlepas dari seorang habaib, tidak terlepas dari juriahnya Nabi, keturunannya Nabi. Itu dari zaman Bung Karno dan sebelum-sebelumnya. Jadi biar paham nih, enggak. Indonesia ini tidak terlepas dari Arab, habaib, dari zaman Soekarno dan sebelum-sebelumnya. Contoh misal ini, yang gue nggak terlalu ngerti sejarah tapi tahu sedikit. Ya. Jadi siapa sih pahlawan-pahlawan nasional kita nih? Itu rata-rata keturunannya Nabi, rata-rata habaib. Nggak percaya? Oh telusuri, lihat di Google lah umpamanya. Google nggak nyampe lo, tanya guru-guru, orang-orang yang alim gitu. Itu tidak terlepas dari Arab, pahlawan nasional, Wali Songo. Nah, bahkan Bung Karno, dia pada saat kemerdekaan 1945, dia bilang, saya berterima kasih kepada bangsa Cina, bangsa India, kecuali bangsa Arab, orang Arab. Dia bilang nggak terima kasih. Kenapa ini? Tanda kutip nih. Dia nggak terima kasih Bung Karno itu dengan bangsa Arab, orang Arab. Ya nggak? Kita bicara Arab ya. Dia bilang, karena apa? Orang Arab dari sebelum-sebelumnya udah ada. Berarti bahasanya udah jadi warga negara Indonesia. Karena dia lebih lama menetap ketimbang dari bangsa-bangsa yang lain, dan dia emang membantu kemerdekaan gitu, biar paham nih. Jadi jangan lo kadang-kadang kan Indonesia berbau Arab, jangan. Ini Indonesia ini tidak terlepas dari Arab, tidak terlepas dari habaib. Gue netral, gue karena berdasarkan
sejarah ini, meskipun dikit ya. Mungkin orang yang lebih paham pasti lebih mendetail tentang Arab dan Indonesia. Oh, ini. Terus ada lagi tentang hilal nih. Hilal ini dapat dari mana? Tentang hilal, tentang hilal kita kalau mau apa namanya mau Ramadan itu kan yang menentukan hilal bla 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 dengan ada nisab, dengan ada yang hilal gitu. Hilal ini ditemukan pada saat zamannya Habib Usman, seorang pengarang kitab-kitab, ya enggak, itu pada masa Belanda. Berarti itu Belanda dijajah berapa tahun, dan itu sebelum era-era 1800-an. 1800-an dia berjuang. Pada masa itu Belanda itu melarang setiap ulama kiai itu mengarang kitab, membuang kitab, mengarang kitab, bikin kitab. Nah, pada saat itu ada sedikit politik lah Habib Usman, dengan meskipun beliau itu dituduh Allah pengkhianat, enggak, ini politik. Karena dia biar bisa bikin kitab lah tentang hilal salah satunya. Mudah-mudahan ada, kalau ada kesalahan tolong kasih masukan gitu ya. Dan tentang hilal ini setelah beliau nggak ada sampai dipakai sampai detik ini, hari ini dipakai, itu jasanya beliau Habib Usman. Itu beliau pengarang kitab-kitab tipis, dan tahu gua ya, kitab-kitab tipis beliau ini rangkuman dari kitab-kitab yang berkelas, dirangkum, dibikin simpel, dimikirin pada zaman-zaman kedepannya bakalan orang Islam khususnya itu biar mempermudah pola pikir sampai ke situ. Bayangin, biar mudah, lo nggak capek-capek belajar, tapi mudah dengan rangkuman kitab-kitab beliau. Kurang lebih ya begitu. Bicara tentang Habib Usman Bihayat. Era tahun 1800. Jangan terus serius. Tuh, balik lagi kepada habaib. Ini Habib Usman era 1800. Makanya Bung Karno bilang, aku tidak terima kasih kepada orang Arab, bangsa Arab, karena sebelum-sebelumnya beliau sudah berjuang. Nggak paham, jadi jangan mencibir dengan Arab, ya enggak? Jangan mencibir dengan habaib. Itu tidak terlepas dari negara Indonesia, tidak terlepas dari kemerdekaan Indonesia. So politik juga tuh. Juriyah keturunan Nabi Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Itu ada di mana-mana. Hebatnya. Enggak. Mau di tingkat politik, di pemerintahan ada, bahkan di ormas mungkin, atau di tempat-tempat tertentu tuh ada. Wallahu a'lam. Emang udah skenario-nya Tuhan. Jadi kita nggak bisa dipungkiri, tidak terlepas dari habaib. Ada di mana-mana, di politik ada, di pemerintahan ada, ya enggak? Mungkin di ormas pun ada, ya enggak? Itu yang seharusnya berpikir seperti itu, jangan picik memikirkan tentang habaib. Oh. So, jadi tentang habaib keturunan Nabi. Oke. Oh, umpamanya gitu. Masa iya? Emang ya Habib keturunan Nabi? Mas bro, ada satu badan hukumnya, kalau nggak salah namanya Robitoh. Itu nggak sembarangan. Si Fulan ngaku Habib, nggak bisa sembarangan. Lo ngaku Habib, nanti dicek ada satu badan namanya Robitoh.
oh si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, lo bohong, lo palsu. Nah, nggak bisa, nggak bisa. Gua ngaku Habib, oh dicek kan, Fulan nggak nyambung, lo bukan, lo batal. Jadi nggak sembarangan juga, nggak sembarangan ngaku Habib, nggak bisa. Ada satu badannya benar-benar, badan hukumnya benar-benar orang-orang ahli di bidangnya. Meskipun mukanya Arab banget, dia nggak kental, tetap kalau begitu ditelusuri baru ketahuan, oh ini benar dia nih, oh ini bukan. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Ada yang ngaku-ngaku Habib pun nggak bisa sembarangan karena ada badan hukumnya. Begitu. Jadi sekilas tentang Habaib Juriyah, keturunannya Nabi, tentang Arab, ya, tentang Arab Habaib. Jadi digarisbawahi lagi, Indonesia itu tidak terlepas dari Arab dan Habaib, titik. Jadi tolong, ya enggak, buat yang kurang paham, kurang ngerti tentang Habaib, tanya kepada orang-orang yang lebih alim, orang-orang yang lebih paham, ya enggak. Gua Ustaz Bodong sekedar menyampaikan sedikit aja lah tentang Habaib. Oke, gitu aja kurang lebihnya. Mohon maaf tentang Habaib, tentang Juriyah, tentang Arab, keterlibatannya di Indonesia. Mudah-mudahan memberikan kepahaman buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.